begini, yang udah alim begini, dua. Yang ketiga wasyusyumutoh, kalau ada orang-orang kaya yang selalu pelit, tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Nah, contohnya kalau di rumah kita ada yang kaya tapi pelit. Di rumah kita juga ada ini, misalnya istri kita yang pelit. Uang kita beri, terus disimpan. Beli emas, beli berlian, kalau ada berlian ini tanah. Enggak ada semuanya, istri kita tuh berpikir untuk sedekah. Beli pakaian itu aja. Beli make up aja. Enggak memikirkan lagi uang yang diberi dari kita yang hakikatnya dari Allah untuk sedekah. Enggak. Pelit. Istri kita yang pelit, anak kita juga pelit. Apalagi kalau kitanya selaku ayah, selaku suami, raja pelit. Nah, di rumah tangga kalau sudah ada yang begini, tambah lagi wal hawal mutababa. Di rumah tangga kita ini ada orang yang tidak alim dan tidak kaya. Alim enggak, kaya enggak, menuntut ilmu enggak, tapi hawal mutababa. Dia merasa punya keahlian, dia merasa punya kepintaran, dia merasa punya kebijaksanaan. Kalau bahasa Banjarnya merasa, padahal tidak alim. Orang awam tidak alim, tapi merasa hebat, merasa segala-galanya hebat, merasa ibadah, rasa banyak dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu agama, nggak tahu macam-macam. Nah, kalau di rumah tangga ini ada satu yang begini, wawal amrahu ahli, dan yang memegang pemerintahan bukan ahlinya. Misalnya kalau orang di rumah kita ini ikut di pemerintahan, misalnya jadi kepala DPR, orang di rumah kita, padahal dia sebenarnya ilmu untuk mengurusi daerah itu nggak ada. Cuma karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Padahal nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, S-Green, S-Kutan, S-Katan, fakultas, nggak ada. Tajwidnya nggak benar, sorot nggak benar, nahu nggak benar, tauhid ala kadarnya, tasawuf belum ngerti, fikih asal gawi, asal kerja, sebagainya. Ilmu keduniaan lebih alim orang-orang yang kerja di pendulangan. Itu betul-betul orang yang mendulang, yang menggali emas dan intan, itu betul-betul itu orang menguasai ilmu bumi. Jadi kalau sudah begini keadaan rumah tangga kita, ditambah lagi wa dhahara al-khusyu' min kulli jahilin ala qadri jahilih, telah berkeliaran sifat-sifat yang buruk yang timbul dari orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya tapi malu bertanya. Kalau istri kita tidak tahu dengan keadaan kita yang sebenarnya,
Dan istri kita itu tidak menanyakan apa sih sebenarnya suami saya ini. Nah, karena dia jahil tidak mau menanyakan, lalu keluarlah jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap kita. Padahal kita tidak patut dicurigai begitu, karena dia nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya dan tidak mau menanyakan supaya dia tahu yang sebenarnya, lalu dia buruk sangka kepada kita. Ditambah lagi dari buruk sangkanya istri kepada suami sampai mengupat-upat. Kemudian kita lihat lagi ada di istri kita atau di anak kita ini ada lagi yang karena jahilnya lalu dia itu iri dengki. Kemudian kita lihat lagi di rumah tangga kita ini, misalnya mertua kita di rumah tangga kita ini, mertua kita ini sifatnya pelit, toma, serakah, karena jahil, karena mertuanya jahil, bukan orang alim. Jadi lalu timbul sifatnya toma, serakah, lomba, itu karena jahilnya. Nah, kejahatan ini dari orang yang jahil ini banyak sedikitnya, besar kecilnya ala qadri jahli, menurut kejahilannya. Kalau jahilnya itu tinggi, maka iri dengkinya tinggi. Demikian juga kalau suudzonnya tinggi, maka besar juga zonnya banyak juga. Nah, kalau mengungkapnya itu tinggi karena jahilnya tinggi, walhasil sudah masyarakat rusak, wa ghairi dzalik, dan lain-lain dari yang demikian. Mimma rabbil hadis, daripada yang sudah dijelaskan oleh hadis. Di antaranya misalnya dari dzalik tadi, yaitu seperti kalau kita duduk berduaan laki istri, maka jarang terjadi kesepakatan kata jarang. Duduk berdua istri, jarang sesuatu itu sepakat. Kadang-kadang istri kita mau kasih ini, kata kita begini, mak begini, mak enggak, tapi ini enggak tahu apa-apa. Yang betul mana? Gini aja udah, turutin mami. Kalau nggak turutin mami akan lari. Biarin. Enggak mau sepakat, enggak mau saya sepakat. Kalau udah terjadi rumah tangga begini, bagaimana yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah membuat keputusan menurut apa perintah Rasulullah? Tarahul ikhtilaf. Ahlussunnah wal Jamaah tidak lagi berbicara, memberi nasihat kepada anak istrinya, dia diam, mulutnya diam. Wadris enggak baca kitab lagi, stop pengajian. Wadwa'id tidak menyusun kitab mengarang. Habis apa kerjaannya? Baru ala khasam. Dia mengurus dirinya sendiri dalam kamar. Enggak tahu istri lagi, enggak tahu anak lagi, udah. Rugi ngurus di anak yang enggak bakti, rugi ngurus istri yang enggak bakti. Lebih baik baru asli semua. Dia saya. Udah ngurusin diri. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada terjadi orang yang begitu, istrinya nggak diperhatikan lagi, anaknya perhatikan lagi, dia tidak salah. Ada Quran menyatakan, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Urus diri sendiri, tidak lagi kamu berdosa dan tidak lagi kamu dapat mudarat karena orang-orang yang sesat. Apa sebabnya? Sudah beberapa tahun kamu mendidik istri, berapa tahun mendidik anak-anak kamu.
ternyata tidak berhasil. Sekarang kamu urus diri sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak memberikan mudarat kepada kamu oleh orang yang sesat seperti anak istri yang tidak menurut tadi. Tidak tergantung sesudah kamu berapa tahun memberikan hidayah kepada dia, memberikan pimpinan. Istilahnya bahasa Banjarnya berapa tahun sudah bakula warga bakarubut, kenapa jadi masih wani aja lagi lelaki? Berapa tahun bakarubut, kenapa jadi kadang-kadang pakai lon bini? Berapa tahun bakarubut sudah, kenapa jadi wani jalan umar lon abah? Kenapa jadi masih aja lagi ketujuh bepangkat? Kenapa jadi engken aja lagi nang bini engken? Kenapa jadi orang awam-awam yang kada alim tadi merasa hebat, padahal seorang kada tahu di kitab tapi rasa hebat perasaan. Kemudian kenapa jadi kada ada alim di bidang itu, jadi umpat di pemerintahan kada seorang kada ahlinya. Nang kada ahlinya memegang pemerintahan umpat juga, masukkan nama jadi caleg sebagainya macam-macam. Ini orang di rumah tangga kita umpamanya, kalau orang di luar jangan biarin. Orang di luar rumah kita baik semua. Yang kita pikirkan orang di rumah tangga kita. Kemudian di rumah tangga kita ada orang yang jahil, seperti istri jahil, nggak mau nanyakan kepada kita masalahnya, lalu dia buruk sangka kepada kita, curiga kepada kita, dan iri dengki kepada kita, dan ribah mengumpat kepada kita. Atau saudara kita sendiri yang iri dengki, melihat kita maju, dia mundur, timbul iri dengkinya. Nah, kalau sudah begini terjadinya, Rasulullah menyuruhkan, Quran menyuruh Ahlussunnah wal Jamaah begini, stop memberi nasihat, tutup mulut. Pengajian kita stop, mengarang kitab, menyusun kitab stop. Apa kerjaan? Masuk kamar, kunci ibadah. Jadi kalau ada orang yang sudah begitu, menurut perintah sudah begini, kemudian penentuannya, kuncinya, kalau udah begitu tandanya, kuncinya terserah guru kita. Karena guru kita walaupun udah meninggal dunia, tapi tulisan beliau, wasiat beliau sudah ada. Jadi kita inilah yang kita lihat bagaimana wasiat guru. Wasiat guru ada tertulis. Walau beliau sudah meninggal, wasiat. Kadang-kadang beliau panggil sebelum meninggal, kemari datang. Kalau kita nggak ketemu lagi, jadi kamu harus begini. Wasiat itu kita amalkan. Insya Allah kita tidak lagi akan terumbang-ambing. Karena guru kita udah menyampaikan wasiat secara tertulis atau secara lisan. Nah, kalau guru memerintahkan dengan wasiat tulisan atau dengan lidah, teruskan aja sampai ke mati, teruskan. Iya, teruskan aja udah. Kalau katanya guru stop, iya stop aja udah. Karena guru kasih sayang kepada muridnya. Kalau situasi begini, kondisinya si murid ini nggak mengizinkan lagi, gurunya kan bijaksana, stop aja kan. Kalau diteruskan, kondisi nggak melawan. Situasinya udah begini, kondisinya udah begini. Jadi kamu nggak usah ngurusin macam-macam lagi, udah urusin diri sendiri aja udah. Masalah istri anak serahkan kepada Allah. Habis. Jadi kalau istri atau anak terjadi suaminya udah enggak ngomong apa-apa lagi, langsung masuk kamar kunci, jangan bingung dong. Ini kitabnya dan ada tulisan guru terhadap suaminya. Kamu
Seakan-akan tulisannya begitu, tahun sekian, ya kan, bulan sekian kamu harus begini. Seakan-akan ada tulisan begitu, seakan-akan ada tanggalnya, seakan-akan begitu. Nah ini kan istri bingung, anak bingung, kok kenapa enggak bicara sama saya lagi, biasanya rame-rame, kok kenapa enggak ngajar lagi. Masyarakat terserah aja masyarakat. Yang penting ulang di rumah kita ini. Jadi ulang di rumah ini supaya tahu kalau udah orang alim, ulama begini begitu, itu memang ada kitabnya dan ada perintah daripada syekhnya, ada wasiat dari gurunya. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya mengurusi diri sendiri itu yang lebih penting. Ibda' binafsi alaikum anfusakum. Ya ayyuhal mu'allimu ghairahu halla li nafsika kana ta'lim. Wa huwa yang lebih penting itu yaitu menghadap diri sendiri, ngurusin diri sendiri itu hakikatnya adalah melaksanakan hakikat itu, melaksanakan tugas hidup. Tugas hidup ini ngurusin diri sendiri. Coba lihat, kalau laki suami ngurusin diri sendiri itu memang dia ibadah kepada Allah. Nah, kalau istri ngurusin diri sendiri dia ibadah juga karena dia kan ngurus dirinya. Tapi suami ngurus diri dengan menafkahi kepada istri. Istri ngurus diri dengan taat bakti kepada. Tapi kalau udah intinya si suaminya ini enggak lagi ditaati oleh istri, ya suami ngurusin diri aja udah, biarin dia. Anak udah diurusin begini, diberikan ongkos di sekolah aja, tapi dia sendiri enggak taat kepada kita, dia udah kita urus diri sendiri. Ini yang penting, ini yang makna, ini isi namanya, bukan kulit. Yang disebut diraya. Wahwa semakna, yaitu diraya itu afdalu minal makna alladzi qalahu al-riwayah. Mengurusi orang lain namanya riwayah, mengurus diri sendiri namanya diraya. Diraya lebih afdal dari riwayah. Ini kaidah ya. Nah jadi kita nih harus siang malam melihat keadaan rumah tangga. Apa udah sampai masanya aku diam? Apa udah sampai masanya tutup majelis? Apa udah sampai masanya masuk kamar? Pertama tanda-tandanya tadi nggak mengamalkan ilmu. Yang kedua, yang alimnya udah duduk di pemerintahan. Yang ketiga, yang kayanya pelit. Keempat, orang-orang yang tidak alim, awam, merasa alim, sanggup mimpin sebagainya. Yang kelima, yang duduk di pemerintahan tidak cukup ilmunya memegang ke pemerintahan. Yang keenam, buruk sangka, ngumpat, hiri dengki, loba, tomat, serakah, dan lain-lainnya. Ini sudah ramai dikerjakan orang-orang yang jahil menurut kadar kejahilannya. Dan lain-lain lagi.
Seperti yang jadi khatib bukan yang semestinya jadi khatib, yang jadi imam bukan yang semestinya jadi imam, yang jadi nadhir masjid bukan semestinya jadi nadhir masjid, yang ngurusi anak yatim bukan semestinya dia ngurusi anak yatim. Katanya saya yatim juga, padahal usianya udah 60, jadi dia makan harta anak yatim. Katanya saya yatim juga, dan sebagainya. Ya ramai lah sudah di akhir zaman kena bubuhan mengurap. Kalau udah begitu, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dirinya nutup mulut, nutup kita, nutup pulpen. Mereka ngurusin diri sendiri. Bagaimana hubungannya terhadap umat? Hubungannya mengambil hadis Nabi, doa bil dhahril ghaib. Dia di dalam kamar mendoakan umat. Seakan-akan dia mati di dalam kubur mendoakan umat, ummati. Seakan-akan begitu. Jadi masih ada hablun minan nas. Jangan dikira orang yang uzlah dan khalwat melepaskan hablun minan nas. Jangan, itu buruk sangka itu. Sebenarnya orang yang uzlah dan khalwat ini yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Kapan beliau keluar? Jadi itu sebenarnya orang-orang yang menghubungi akan masyarakat. Kalau yang siang malam keluar berkumpul masyarakat, orang bosan. Jadi nggak ada hablun lagi, itu namanya ngacau. Yang sulit kita yang belum punya guru ini, gimana? Tulisannya udah begini, tapi penentuan di tangan guru. Gimana mestinya kita hidup ini? Istilahnya kita tuh punya obat, tapi di sini tulisannya harus resep dokter. Nah ini mencari dokternya ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini, kamu mesti ini. Nah ini penentuannya adalah guru kita yang memberi wasiat kepada kita, baik wasiat tertulis maupun wasiat secara lisan. Guru Seman ada wasiat, guru Bangil ada wasiat. Guru Sakrani ada wasiat. Semua dilihat keadaan rumah tangga, kalau begini nyawa, kalau begini nyawa, itu semua ada. Jadi beliau meninggalkan, sudah komplit meninggal. Tinggal kita melihat keadaan, mundur teratur dan sambil melihat keadaan. Dari saf pertama mundur ke saf yang kedua, kemudian ketiga, keempat, akhirnya wassalam. Wa kanu yatadafa'una al-fatwa bi syiddati taqwa. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu masing-masing menolak menjadi mufti. Nggak ada yang mau jadi mufti, masing-masing menolak. Si A aja, katanya si A nggak mau, si B aja, katanya si B dengan si A, udah saya nggak mau, terserah si A aja. Ujar si C, oh itu udah terserah si A, si B. Masing-masing menolak pangkat menjadi mufti. Bukan seperti yang di akhir zaman ini, masing-masing mencari jalan supaya saya yang jadi mufti. Sampai ijazahnya dibeli, ijazah belian. Kenapa jadi takut jadi mufti? Bisyiddatit taqwa, karena tinggi takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Karena orang mufti ini seakan-akan dia menguasai ilmu, sedangkan yang alim Allah. Orang kalau mengaku dirinya nggak alim, nggak berani begitu, karena dia mengaku jahil.
yang berani memegang, merasa dia ada punya ilmu, ada syiriknya di dalam. Karena takutnya syirik ini, mereka berjauh dari pangkat menjadi mufti. Wa idza su'ilu 'anil katsir hajabu 'anil yasir. Apabila ada masalah terhadap mereka yang ditanyakan 10, maka mereka menjawab hanya 1. Yang 9-nya wallahu a'lam katanya. Padahal mereka sanggup menjawab 10. Bukan seperti orang akhir zaman. Pertanyaan orang 1, jawabannya 10. Karena menyatakan bahwa diri saya ini adalah orang yang alimul allama, bahrul fahama, alimul kabir dan buhu. Takut. Padahal ulama alimnya bahar, lautan. Tapi kalau ditanya orang beberapa masalah, hanya 1 yang dijawab. Yang lainnya silakan tanya ke lain. Begitu Ahlus Sunnah Jamaah yang betul-betul murni. Wa yakhtaruna min al-a'mal at'abaha wa min at-ta'at afdalaha. Mereka itu selalu mencari-cari amal-amal itu mana yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah mencari yang paling halal. Ini yang dipilih, yang paling halal. Masalah sedikit dan banyaknya nanti dulu. Ini yang paling sulit, mencari yang halal itu paling sulit. Maka inilah Ahlussunnah Jamaah sangat mencari yang betul-betul halal. Sedikit banyaknya itu belakangan. Kalau sekarang bisa juga dibicarakan. Kalau udah dapat yang halal, terserah. Mau diberikan semuanya atau mau disimpan. Hadza aqauna famnun au ausik bighairi hisab. Ini pemberian saya halal. Kan aqauna pemberian dari saya berarti halal dari Allah. Famnun berikan semuanya atau separuhnya atau sepertiganya, au ausik atau tahan. Bighairi hisab, enggak ada hitungan memberikannya, enggak ada hitungan menyimpannya. Jadi ada orang yang memberikan semuanya, jadinya hidupnya susah. Dia senangnya susah. Ada yang menahan, dia hidupnya kaya. Nah, penentuannya kamu harus habis memberikan, kamu harus banyak yang disimpan. Ini penentunya wasiat. Guru memberi wasiat itu kepada kita apa? Ujar guru kita, kamu harus kaya. Ujar guru kita, kamu harus miskin. Penentuannya adalah ini dokternya kita ini. Orang lain mengupak begini. Kalau kita umpamanya wasiat guru, berikan harta semuanya, kamu makan sehari sekali aja, ya kita amalkan aja wasiat guru begitu. Kata orang, wah itu minta sedekah, ya itu orang, bukan guru kita itu. Kalau guru kita nyuruh begini, kita kerjain aja. Kalau kita umpamanya menyimpan harta, katanya guru simpan harta, karena kamu ini memerlukan ini macam. Kata orang, oh itu pelit, itu hubur dunia, itu bukan zahid, itu zuhud, itu jumhur. Biarin, orang nggak tahu, kita diperintah guru begitu, orang nggak tahu. Biarin. Yang penting dulu, at'abah yang paling sulit mencari yang halal. Yang halal.